kata ICW, 90,4 miliar, 90,45 miliar untuk jasa influencer, individu dan kelompok. Ya memang kalau kita berbicara regulasi di kita, belum ada yang melarang begitu. Tapi masalahnya dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Apakah saudara setuju dengan Undang-Undang ITE dan buzzer sebagai pengganggu perjalannya demokrasi? Atau saudara tidak mempermasalahkan pemberlakuan Undang-Undang ITE dan para buzzer hadir di negeri ini? Atau saudara mempunyai pendapat lain tentang hal itu? Kita pada kesempatan ini mau membahas tentang bagaimana mengelola demokrasi dengan hadirnya Undang-Undang ITE dan para buzzer yang berkeliaran di mana-mana. Saudara pasti bisa menampilkan para buzzer itu atau melihat para buzzer itu yang hari-hari ini sedang diperbincangkan oleh banyak orang. Ayo kita melihat sebuah berita dan selanjutnya nanti kita bahas secara mendalam tentunya perspektif sosiologi politik. Ada sebuah berita dengan judul Analisis Undang-Undang ITE plus Buzzer, Ancaman Kebebasan Berpendapat Era Jokowi. Ini adalah sebuah berita di CNN Indonesia pada beberapa hari yang lalu. Jakarta, CNN Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE menjadi ganjalan terbesar bagi kebebasan berpendapat warga Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pasal karet yang termuat di dalam undang-undang itu menjadi hantu bagi warga untuk menyampaikan pendapat yang seyogyanya dijamin hukum nasional maupun internasional. Jadi, karena ada beberapa pasal karet, itu menjadi hantu, meskipun pada beberapa hari yang lalu Pak Presiden sudah menyampaikan kepada Pak Kapolri, awasi terkait dengan hal itu. Kehadiran pendengung dan atau buzzer pun disebut sejumlah pihak menjadi tantangan selain Undang-Undang ITE bagi warga berpendapat di ruang maya. Esensi demokrasi menjadi terganggu. Apakah saudara juga terganggu? Southeast Asian Freedom of Expression Network, SafeNet, lembaga nirlaba yang berfokus pada kebebasan ekspresi, mencatat sejak Undang-Undang ITE diundangkan pada tahun 2008 sampai 31 Oktober 2018, terdapat sekitar 381 korban Undang-Undang ITE. Banyak. Sekitar 90% dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan sisanya tuduhan ujaran kebencian. Dua hal itu, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, yang paling banyak menjerat berbagai kasus Undang-Undang ITE. Sementara untuk tahun 2020 ada 84 kasus pemidanaan warganet, di mana 64 diantaranya terjerat Undang-Undang ITE. Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SafeNet, Ikaning Tias, menuturkan, dalam prakteknya banyak pelapor yang berasal dari kalangan pejabat, aparat, dan pemodal. Itu beberapa pelapornya. Tren seperti itu katanya, trennya seperti itu, tapi di 2020 ini ada kecenderungan dari aparat sendiri yang juga tinggi melaporkannya. Dalam database SafeNet,
kasus tertinggi terjadi pada 2016 bersamaan dengan ITE revisi, totalnya 83 kasus. Sedangkan untuk tahun 2017 ada 53 kasus. 2018 ada 25 kasus dan 2019 ada 24 kasus. Jadi relatif lebih tinggi atau lebih banyak, maksudnya di atas 20. Ika berujar terdapat pula pemidanaan dari laporan dengan mencantumkan aturan di Undang-Undang ITE yakni balas dendam, membungkam kritik, shock terapi, dan persekusi kelompok menilai aturan ini sebagai upaya memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik. Balas dendam itu yang paling sering dipakai, juga membungkam kritik atau shock terapi. Ya biasanya lawan politik kalau jelas memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik karena terutama pemakaian pada pasal 27 ayat 2 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 digunakan untuk mereka yang mengkritik dan menyalurkan aspirasi secara sah. Kasus terbaru Mas Marco, ex-ketua bidang pengelolaan pesisir TGUPP DKI Jakarta. Mungkin saudara juga mengikuti kasus tersebut. Sepanjang perjalanannya Lanjutika laporan terhadap defamasi atau pencemaran nama baik menempati posisi teratas. Dan implementasi Undang-Undang ITE, kemudian disusul ujaran kebencian, melanggar kesusilaan, dan berita bohong. Saudara, pecinta masa depan negeri, jadi itulah terkait dengan apa yang terjadi di negeri kita. Sebetulnya memang keberadaan Undang-Undang ITE bukan di tahun ini saja, bukan di periode kemarin, tetapi semenjak 2008. Tetapi yang paling banyak atau paling hal itu yang mengemuka adalah di akhir-akhir ini. Meskipun mungkin saudara juga melihat pada awal-awal juga sudah diberlakukan, tetapi tidak semasif pada saat ini. Sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam kasus ini karena memang ada Undang-Undang ITE yang dalam bahasa tadi ada beberapa pasal karet yang para penegak hukum itu sebetulnya awalnya niatnya tidak berkeinginan untuk membuat karet-karet itu, tapi karena ada pasal karet dan selanjutnya para pelapor, pengadu itu seakan-akan benar, maka selanjutnya diberlakukan. Jadi melihat dari itu semuanya, mungkin kita tidak bisa langsung menyalahkan misalkan pada pihak I, A, pada pihak B atau C. Karena yang pasti bahwa Undang-Undang ITE-nya sudah ada. Sudah semenjak 2008 dan pada saat ini belum ada perubahan-perubahan. Kemarin sempat menjadi wacana untuk berubah, tapi kan masih beberapa pihak saja. Yang berbeda adalah pada akhir-akhir ini memang sedikit lapor. Dan yang menjadi masalah adalah ada semacam persepsi bahwa hal ini adalah mengganggu perjalanan demokrasi kita. Maksudnya bahwa orang-orang yang kritis itu selanjutnya dilaporkan. Kita tidak mengatakan kelompok A atau kelompok B yang melaporkan, tapi dilaporkan. Hubungannya dengan kekritisannya. Apakah kritis itu baik atau jelek menurut saudara? Yang pasti bahwa sebuah negara itu membutuhkan berbagai perubahan-perubahan untuk menghadirkan kebaikan dari orang-orang yang berani mengatakan terkait dengan kekritisan tersebut. Karena kalau berbicara the power tend to corrupt, bahwa penguasa itu cenderung, maka harus ada kelompok kritis yang berani tersebut. Tetapi coba kita perhatikan beberapa hal yang dihubungkan dengan pelaporannya.
Kan kalau disampaikan tadi, yang paling banyak itu ujaran kebencian, melanggar kesusilaan, berita bohong, atau bahkan digunakan untuk shock terapi, membungkam kritik, persekusi. Coba bayangkan kalau ada orang-orang hebat di negeri ini, atau dimanapun lah tentunya, ini saya pikir membahas di berbagai negara yang sedang berkembang ya. Kalau ada orang yang berani mengkritik terhadap misalkan ketidakbaikan siapapun yang melaksanakan, maka bahaya kalau mereka dibungkam. Apalagi misalkan ada shock terapi terhadap orang-orang yang mengkritik. Kalau kritiknya itu sak karepe dhewe, apa sak karepe dhewe? Kalau kritik itu sak karepe dhewe, seenaknya sendiri tanpa ada acuan, maka bolehlah mereka dipermasalahkan. Tetapi kalau mereka mendasarkan pada data ABCD, kemudian mendasarkan pada fenomena ABCD, saya pikir hal itu tidak harus langsung misalkan di shock terapi untuk tidak mengkritisi, atau mereka dibungkam. Itu menjadi masalah. Di dunia demokrasi, siapapun boleh untuk menyampaikan aspirasinya, karena aspirasi itu, taruhlah kebenaran itu bisa datang dari siapapun dan bisa disampaikan kepada mereka yang mempunyai kewenangan untuk menghadirkan, maksudnya menjadikan kebijakan tentang kebenaran tersebut. Sehingga melihat undang-undang ITE yang masih ada pasal-pasal karet, maka saudara bisa melihat bagaimana, taruhlah beberapa hari yang lalu Pak Presiden coba bagaimana itu bisa direvisi terkait dengan pasal-pasal karet, bahkan memberikan semacam instruksi kepada Kapolri dan TNI kan, bagaimana ya tidak mudah untuk mempidanakan para aktivis agama atau kelompok agamawan. Ya karena dengan menggunakan pasal-pasal karet khususnya. Tapi ada kritikan yang menarik sebetulnya dari taruhlah Mas Usman Hamid, kalau misalkan ada keinginan revisi yang lebih baik, coba mereka yang kena undang-undang ITE kemarin dibebaskan, supaya ya memang ada niatan yang benar dalam proses itu, karena ini adalah semuanya sebagai ekspresi dari semuanya. Karena beberapa orang-orang yang mengkritik itu tahu-tahu kemudian dihadapi oleh buzzer, dan buzzer menghabisin yang, kalau kita melihat di berita tadi, di CNN tadi juga diceritakan bahwa buzzer dan undang-undang ITE saling berkaitan baik secara langsung ataupun tidak langsung perihal kebebasan berpendapat. Kata Ika, tantangan dalam berekspresi internet semakin banyak. Berdasar kondisi saat ini yang menganggap buzzer senantiasa memberikan serangan balik terhadap kritik yang disampaikan warga maupun kelompok terhadap kebijakan pemerintah. Itu yang disampaikan oleh Ika. Dan ICW mengatakan bahwa pemerintah menggelontorkan 90,45 miliar untuk jasa influencer, baik individu ataupun kelompok, dengan tujuan mempengaruhi opini publik terkait kebijakan. Kata ICW, 90,45 miliar untuk jasa influencer, individu dan kelompok. Ya memang kalau kita berbicara regulasi di kita, belum ada yang melarang begitu. Tapi masalahnya dalam substansi demokrasi, mungkin saudara akan sadar, mereka influencer diperintah untuk kepentingan, itu menjadi masalah, bukan substansi yang sebenarnya. Taruhlah misalkan kalau memang ada sebuah kebenaran,
tanpa harus menghadirkan taruhlah misalkan partai politik kemudian dia menampilkan penolakan atau merespon dengan yang sesuai dengan keinginannya, maka itu akan bisa diterima. Tetapi ketika influencer, taruhlah buzzer, itu menjadi masalah. 90,40 miliar yang kata ICW digunakan untuk membiayai, yaitu tadi, memberikan shock terapi atau mengkat mereka yang mengkritik, atau bahkan ya memberikan hal yang negatif lainnya terhadap mereka yang kritis. Salah satu yang menjadi polemik yaitu kabar bahwa pemerintah menggandeng influencer dan artis untuk mempromosikan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun itu sudah dibantah oleh pemerintah. Kalau ini pernah dibantah oleh pemerintah meskipun pernah menjadi perdebatan. Jadi, saudara pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan apa yang terjadi di negeri kita, bahkan di berbagai negara-negara berkembang yang ingin menghadirkan demokrasi substantif di dalamnya. Yang pasti Undang-Undang ITE yang digunakan oleh beberapa kelompok menjerat para orang kritis itu menjadi masalah. Begitu juga hadirnya buzzer, influencer, itu secara regulatif memang belum ada yang melarangnya, tetapi secara substansi demokrasi itu mengganggu perjalanan demokrasi dalam sebuah negara. Karena menghadirkan kebaikan, kesejahteraan bukan berdasarkan bagaimana visi misi program ketika kampanye kemarin, khususnya ketika pemilu, baik pilpres ataupun pemilu legislatif atau kepala daerah, tetapi berdasarkan pada orang-orang yang dibayar, dan belum tentu mereka yang dibayar itu akan konsisten terhadap apa yang disampaikan tersebut, karena mereka basisnya adalah karena uang atau perintah tersebut, bukan karena ya pemahaman terkait dengan sebuah hal yang menjadi polemik pada waktu itu. Semoga Undang-Undang ITE yang menjadi permasalahan, yang menjadi dilema, maksudnya menjadi problem hari ini segera terpecahkan. Pasal-pasal karet semoga bisa segera dihapus. Tapi ini adalah niat dari atau berdasarkan untuk membangun negeri, bukan mendasarkan pada hal yang lain. Begitu juga teman-teman buzzer, influencer, saya pikir membangun negeri itu perlu konsistensi. Suatu saat mungkin orang-orang yang seperti ini akan tidak dipercaya oleh anak negeri ini, karena mungkin suatu saat ke A, suatu saat ke B, dan akhirnya dia tidak punya konsistensi bagaimana membangun kritik, kecuali dia menghantam orang yang kritis terhadap perjalanan negara untuk menghadirkan demokrasi substantif. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.